Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarif Paulusen dengan NPM 20555061113. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan rangkaian pengukuran cahaya dengan tampilan LCD, yaitu mengenai gelap terang. Baik, di sini untuk rangkaiannya ini sudah saya buat, sudah jadi. Yang pertama itu kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama itu adalah Arduino itu sendiri, kemudian ada breadboard, selanjutnya ada LCD yang merupakan 16x2, kemudian ada potentiometer, dan juga ada LED serta resistor. Baik, di sini untuk resistornya kita membutuhkan 2 resistor dan juga 2 potentiometer. Jadi jumlah yang dibutuhkan ini komponennya ada berjumlah 6 komponen. Baik, untuk rangkaiannya sendiri ini sudah saya rangkai. Mungkin saya akan jelaskan bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen tersebut menjadi satu rangkaian. Baik, pertama untuk bagian power yaitu yang 5 volt, kita hubungkan kepada bagian power yang ada bagian atas yang ada pada breadboard. Kemudian untuk ground yang ada pada bagian Arduino kita hubungkan juga ke bagian ground yang ada pada breadboard di bagian atas. Selanjutnya untuk LCD sendiri, yang pertama itu kita akan menghubungkan ground yang ada pada LCD, kita hubungkan kepada ground yang ada pada breadboard. Begitu pula power yang ada pada LCD kita hubungkan kepada power yang ada pada breadboard. Untuk pin register ini kita hubungkan ke pin 12 yang D12 yang ada pada Arduino, dan untuk ya benar, maaf ini kelewatan, untuk kontras itu kita hubungkan kepada pin yang ada di tengah yang ada pada potentiometer. Selanjutnya untuk read and write ini kita hubungkan ke dalam tombol ke pin power yang ada pada breadboard. Untuk enable atau pin enable itu kita hubungkan kepada pin D11 yang ada pada Arduino. Selanjutnya untuk pin DB4 itu kita hubungkan kepada pin D5 yang ada pada Arduino. Kemudian pin DB5 kita hubungkan dengan DB4, DB6 kita hubungkan dengan D3, dan juga DB7 kita hubungkan dengan D2. Nah, kemudian untuk LED katoda ya, itu kita hubungkan kepada ground yang ada pada breadboard. Namun sebelum itu kita di sini meletakkan resistor, yang mana resistor ini berfungsi untuk mengurangi panas ataupun panas yang dapat mengakibatkan kerusakan barang cepat jadi. Jadi kita membutuhkan resistor itu untuk setidaknya mengurangi atau memperpanjang gitu usia barang atau LCD ini. Nah, kemudian untuk LED ini untuk bagian anodanya kita hubungkan ke pin 6 D6 yang ada pada Arduino, dan kemudian di bawah itu kita letakkan resistor juga supaya untuk menjaga LED ini akan supaya usianya lebih panjang dan bertahan lama, seperti itu. Baik, untuk terminal 1 ataupun kaki pertama yang ada pada potentiometer itu kita hubungkan kepada ground bagian bawah yang ada pada breadboard. Kemudian untuk terminal 2 atau kaki 3 kita hubungkan kepada bagian pin power yang ada pada breadboard bagian bawah. Begitu juga dengan posensio yang kedua. Nah, kemudian karena berhubung ground dan juga power ini belum terhubung dengan daya ataupun daya yang dihasilkan dari Arduino tadi, itu kita hubungkan ground ataupun power yang ada pada bagian atas ini ke bagian bawah, supaya power yang tersalur dari Arduino melewati pin-pin bagian atas ini dia akan terhubung kepada bagian bawah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah kode program. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskan kode program untuk rangkaian ini yang rangkaian saya buat. Yang pertama itu kita membutuhkan library Liquid Crystal, yang mana library ini berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi berkaitan dengan Liquid Crystal itu sendiri. Kemudian di sini ada Liquid Crystal LCD dengan parameter 12, 11, 54, 5, 4, 3, dan 2. Kenapa parameternya bisa 12, 11, 5, 4, 3, dan 2? Itu dikarenakan
pin-pin yang kita gunakan pada LCD ini tadi menyambungnya kepada Arduino itu di pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2 begitu. Kemudian untuk sini ada variabel potensio yang nilai integer itu sama dengan A0 yang artinya dimulai dari A0. Kemudian in LED sama dengan 6 yang artinya ini ada terletak pada pin ke-6. Begitu juga nilai LED sama dengan 0, in brightness sama dengan 0, dan in integer sama dengan 0, I sama dengan 0. Dan sini ada subprogram yaitu voice setup, yang mana voice setup ini berfungsi untuk persiapan ataupun setup dari rangkaian ini nanti. Kemudian ada pin mode dengan parameter LED output yang berfungsi sebagai setup LED sebagai output yang akan dihasilkan nanti. Kemudian ada LCD begin yang mana berparameter 16x2 yang artinya berukuran 16 dikali 2, mempunyai 16 kolom dan juga 2 baris LED. Kemudian ada LCD print yang akan menampilkan tulisan yang ada pada LCD, yaitu pengukur cahaya. Kemudian ada LCD cursor yang artinya untuk tulisan itu dimulai setiap ada tulisan tuh dia melangkahi satu baris dan juga akan dimulai dari baris ketiga. Kemudian ada LCD print juga, di sini ada tulisan pada LED. Kemudian di sini ada delay 5000 yang artinya untuk delay ini atau lama muncul tulisannya ini selama 5 detik. Kemudian sini ada void loop yang kemudian sini ada LCD clear yang berfungsi untuk menghapus tulisan pada LCD. Jadi setelah voice setup ini berjalan, kemudian selesai, dia akan lanjut ke void loop. Kemudian LCD clear ini akan berfungsi untuk menghapus tulisan yang ada pada voice setup ini. Kemudian sini ada LCD print lagi yaitu tingkat kecerahan. Kemudian ada LCD cursor yang mulai dari 0 dan juga 1. Kemudian ada nilai LED sama dengan analog red ya berparameter potensio yang artinya di sini berfungsi untuk membaca nilai LED di potensio. Kemudian ada brightness map dengan parameter LED 0, 1, 0, 24, 0, dan 255. Kemudian sini ada analog red dengan parameter ataupun berisi LED dan juga brightness. Dan sini ada LCD cursor dengan parameter 31, kemudian ada LCD print brightness yang artinya akan menampilkan kecerahan. Kemudian di sini apabila brightness itu lebih kecil sama dengan 124, maka LED cursor itu atau penulisannya itu akan dimulai dari baris melangkahi 7 baris dan juga dimulai dari baris ke-1. Dan sini ada LCD print gelap. Jadi apabila dia nilai dari kecerahan itu lebih kecil sama dengan 124, maka dia akan menampilkan suatu tulisan di LCD itu bertulisan gelap. Sedangkan apabila melebihi dari nilai dari selain 124 itu lebih kecil sama dengan 124, maka akan keluar tulisan terang pada LCD. Begitu, dan ini ada delaynya selama 1 detik. Baik, untuk membuktikan apakah rangkaian ini berjalan dengan baik, itu kita bisa langsung mulai saja start simulation. Baik, di sini kita coba ya. Apabila pointometer ini baik, tadi itu ada agak kesalahan. Nah, kita coba di sini. Apabila ini kan tadi kan untuk yang bagian pointometer itu untuk kontras. Nah, semakin dalam kontras itu kan semakin gelap gambarnya. Sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi di program. Kemudian di sini ada untuk mengukur tingkat kecerahan. Nih, bisa kita lihat. Sini ada tingkat kecerahannya adalah 122
Jadi dia akan menghasilkan output gelap. Dan apabila kita arahkan lebih dari 124 tadi, maka dia akan mengeluarkan output terang. Jadi rangkaian ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita tuliskan di program tadi. Jadi untuk rangkaian ini bisa dibilang berhasil ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan simulasi gelap terang menggunakan LED. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.